Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa asbatihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'la darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafa'ati barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة صاحب المقبرة صاحب المقام إبراهيم الحسين من أبو بكر العدرس محمد ثم إلى صاحب الكتاب إبراهيم البيجري ثم إلى سيف شرها إمام نووي البنداني ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى شريكنا نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal wa yajibu fi haqqihi ta'ala al ilmu wa ya sifatun mawjudatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya. Sifat yang berikutnya yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat ilmu. Wajib Allah bersifat mengetahui. Maka sifat ilmu ini adalah sifat yang wujud yang ada pada zatnya Allah. Sifat ilmu ini adalah sifat yang tidak berawal dan tidak berakhir. Berbeda dengan sifat ilmunya makhluk. Sifat ilmunya makhluk itu diletakkan oleh Allah di dalam hati. Atau kalau orang sekarang menggambarkan ada yang namanya
memori. Kalau ente punya HP itu semuanya tersimpan di dalam memori. Berarti di dalam memori itu ada sifat ilmu. Nah, sifat ilmunya Allah tidak di dalam hati, tapi ada pada zatnya. Karena kita udah berbicara zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Zatnya Allah itu enggak tersusun-susun dari bagian-bagian. Kalau zatnya makhluk tersusun dari bagian-bagian. Hingga masing-masing sifat itu berdiri pada tiap-tiap bagian-bagian zatnya. Melihat ada pada mata, mendengar ada pada telinga, ilmu ada di dalam hati, berbicara ada di mulut. Tiap-tiap sifat kita itu berdiri pada zat yang berbeda-beda. Karena zat kita terdiri dari bagian-bagian yang banyak. Zatnya Allah tidak demikian. Zatnya Allah zat yang esa, tidak tersusun-susun dari bagian-bagian. Hingga semua sifat Allah berdiri langsung pada zatnya. Nah, seperti apa gambarannya, Bib? Ya nggak ada contohnya. Disebut zat yang esa itu berarti nggak ada yang lain lagi yang seperti Allah. Makhluk dan Allah itu harus 100% berbeda. Jadi nggak mungkin terbayang di pikiran kita yang seperti apa Allah itu nggak mungkin. Semua apapun yang bisa kamu bayangkan, bisa kamu gambarkan di dalam pikiran kamu, pasti sesuatu yang pernah kamu lihat. Coba, ente bisa bayangin apa saja, mesti pernah kamu lihat. Kalau belum pernah kamu lihat, nggak bisa dibayangkan di dalam pikiran. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sesuatu yang pernah kita lihat, hingga nggak bisa kita bayangkan di dalam pikiran kita. Jadi kita hanya diperintah oleh Allah, diperintahkan untuk mengimani Allah dan mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagaimana zatnya, bagaimana keberadaan sifatnya, itu bukan ranah kita. Jadi ranahnya kita hanya sampai pada batas bahwa Allah itu zat dan Allah pada dirinya berdiri sifat-sifat yang wajib kita imani. Di antara sifat yang wajib kita imani berikutnya yaitu sifat ilmu. Artinya Allah itu maha mengetahui tentang segala sesuatu. Apa sih isinya segala sesuatu yang Allah tahu? Yang Allah tahu segala sesuatu itu isinya ada 3. Yang pertama perkara yang wajib. Yang kedua perkara yang mustahil. Yang ketiga perkara yang jaiz. Maka segala apapun yang wajib Allah tahu. Apapun segala yang mustahil Allah tahu. Dan apapun segala yang jaiz Allah juga. Contoh yang wajib apa? Yang wajib itu sesuatu yang tidak pernah tiada. Perkara yang pasti ada, yang selalu ada dalam kajian ilmu tauhid namanya perkara wajib. Apa contoh yang wajib? Contoh yang wajib ya dirinya Allah dan sifat-sifat Allah. Maka itu termasuk perkara yang wajib. Ada berapa sifat Allah? Tidak terbatas.
Lagi main apa itu? Sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Maka yang tidak terbatas itu seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan hanya tahu sifat Allah ada berapa? 20. Lah Allah mengetahui sifatnya sendiri ada berapa? Ya tidak terbatas. Kita bisa nggak tahu sifat Allah yang nggak terbatas? Tidak mungkin bisa. Kenapa? Ilmunya kita itu ada dalam memori. Memori kita itu terbatas. Ilmunya Allah tidak terbatas. Hingga Allah bisa mengetahui semua sifat-sifat dirinya yang tidak terbatas. Adapun kita hanya bisa mengetahui sifat Allah yang jumlahnya hanya 20. Untung cuma 20. Ini 20 aja nggak hatam-hatam ngajinya. Apalagi 100, lah kapan hatamnya coba. Untung kenal Allah, kenal sifat Allah wajibnya cuma 20. Jadi yang 20 itu diwajibkan untuk tiap-tiap orang Islam mengetahui sifat Allah. Perintahnya langsung Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah langsung dari Allah. Ketahuilah. Allah perintahnya langsung ketahuilah. Bukan Allah perintahnya bacalah, dengarlah, ingatlah, yakinilah. Bukan. Tapi perintahnya ketahuilah. Menunjukkan bahwa kita orang Islam wajib mengetahui setiap sifat Allah yang jumlahnya ada 20. Kenapa sih kok cuma 20? Oh, karena ulama bisa menetapkan dalil-dalil yang kuat hanya dengan 20 sifat. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran, sifat Allah banyak. Seperti yang diyakini oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang Salafi. Seperti apa? Allah turun, Allah naik, Allah duduk di atas, Allah tersenyum, Allah cemburu, Allah marah. Itu semua sifat Allah disebut dalam Al-Quran. Tapi kita ahli sunnah tidak boleh mengimani semua sifat-sifat itu. Kenapa? Karena semua sifat-sifat itu mirip atau sama dengan sifat makhluk. Segala apapun yang mirip dengan sifat makhluk ketika disandarkan kepada Allah harus ditakwil hingga menjadi jelas perbedaan antara mana sifat Allah dan mana sifat makhluk. Kalau Wahabi nggak begitu. Wahabi mengatakan Allah punya tangan, pokoknya tangannya beda. Seperti apa tangan Allah? Dia nggak tahu, pokoknya punya tangan. Kita nggak boleh. Allah tidak butuh tangan. Karena kalau Allah bertangan, berarti Allah itu wujudnya ada bagian-bagian, tersusun-susun. Maka nggak ada bedanya dengan makhluk. Allah duduk itu sifat makhluk. Maka ketika Allah itu duduk berarti dirinya ada bagian-bagian. Yang namanya duduk itu apa? Ada bagian diri yang menempel, ada bagian diri yang di atas, itu namanya duduk. Kalau semuanya nempel, itu. Kalau semuanya nggak nempel, nah begitu. Nah, kalau Allah duduk berarti ada bagian-bagian dirinya. Maka mustahil Allah itu punya sifat duduk. Maka ahli sunnah hanya memutuskan sifat Allah wajib ada 2. Ini dengan dalil-dalil yang memisahkan jelas antara mana sifat Allah dan mana sifat
makhluk. Makanya orang yang nggak pernah ngaji sifat-sifat Allah dengan ahli sunnah, ketika dia ketemu Wahabi, ketemu Salafi yang modalnya pakai Al-Quran, mesti dia kalah. Kenapa? Quran yang ngomong. Ini mau lawan Quran, berani ente lawan Quran. Maka banyak artis-artis, orang-orang yang baru masuk Islam ikut ajarannya Wahabi. Kenapa? Karena mereka langsung menantang sesuatu. Kalau mereka berani menolak ajaran ini, berarti menolak Al-Quran. Modalnya itu, gitu loh. Tapi kalau ente punya akal, Qurannya nggak bakal salah. Tapi ente menafsirkannya salah. Gitu dong. Tidak semua yang disebutkan Al-Quran itu kalimat yang muhkamat. Quran yang ngomong. Sebagian ayat Quran itu ada yang mutasyabihat, sebagian ada yang muhkamat, sebagian ada yang harus ditakwil, dan sebagian ada yang tidak perlu ditakwil. Wahabi tidak mau mentakwil. Ini loh perbedaan antara kita sama ajaran yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kalau ente nggak ngaji kitab ini, ente akan bisa jadi orang yang kesasar sampai keluar dari paham ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang wajib Allah mengetahui seluruhnya, yaitu semua sifat-sifat yang ada pada dirinya Allah. Yang kedua yang mustahil. Apa itu mustahil? Lawannya apa itu? Sesuatu yang tidak akan pernah terjadi pada dirinya Allah. Kayak apa contohnya? Allah duduk, Allah naik becak, Allah naik sepeda, Allah turun, Allah terbang. Semua itu mustahil. Allah mati, Allah tuli. Semua itu yang mustahil itu ada berapa sifat? Tidak terbatas. Dan semua yang tidak terbatas dari perkara mustahil itu semuanya diketahui oleh Allah. Lah kita hanya tahu sebagian dari perkara yang mustahil. Quran mengatakan apa diantaranya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak apa? Tidak ngantuk dan tidak tidur. Ngantuk bagi Allah apa hukumnya? Mustahil. Tidur mustahil. Itu diantara perkara mustahil yang wajib kita ketahui, jumlahnya juga ada 20. Tapi Allah mengetahui yang mustahil tidak terbatas. Yang ketiga yang Allah ketahui apa? Perkara yang jaiz. Apa itu jaiz? Perkara yang berkaitan dengan segala yang diciptakan oleh Allah. Apa yang Allah ciptakan? Ya semua yang di jagat ini, langit, bumi, segala isinya, malaikat, jin, manusia, hewan, pasir, bintang, semua yang Allah ciptakan, Allah mengetahuinya dengan terperinci. Terperinci itu apa? Detail. Langit ada bintang, berapa jumlah bintang Allah tahu. Di laut ada pasir, berapa jumlah pasir Allah tahu. Ada ikan, berapa jumlahnya ikan Allah tahu. Di dalam bulunya kambing ada berapa bulu, yang hitam berapa, yang coklat berapa, yang putih berapa, Allah tahu dengan mendetail. Gak ada satu perkara jaiz pun yang lepas dari pengetahuan Allah. Tahu diri kita detail dari mulai tiap kedipnya mata kita, tiap nafas kita,
Allah tahu berapa jumlah sehari nafas kita. Allah tahu berapa kali kita berkedip. Dan gak cuman kedip aja. Allah tahu setiap kedipan kamu itu mengandung taat atau maksiat. Kan ente pernah kedip-kedipan gak sama cewek? Ente kedip, mata ente ngelirik ke sana, ngelirik ke sini. Lirikan mata yang jahat atau lirikan mata yang taat, Allah tahu. Nafas kamu, setiap nafas kamu dibarengi kamu lagi maksiat atau taat, Allah tahu. Ini menunjukkan sempurnanya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah terjadi dari sejak awal penciptaan makhluk bermiliar-miliar tahun, yang sudah hilang semua diketahui Allah. Gak ada yang hilang dari ilmunya Allah, gak ada. Yang sekarang sedang terjadi, yang nanti akan terjadi, semuanya detail diketahui oleh Allah secara sempurna. Wa ya'lamu subhanahu wa ta'ala ma la nihayata lahu tafsilan kakamalatihi wa anfasi ahlil jannati. Allah mengetahui secara sempurna sifat kesempurnaannya dan anfasil ahlil jannah. Dan Allah mengetahui setiap kehidupan, setiap kebaikan, setiap orang, setiap nafasnya orang-orang yang ada di surga. Manusia yang masuk surga itu ada batasnya enggak? Akan berapa lama di surga? Selama-lamanya. Yang selama-lamanya itu tiap waktu yang belum terjadi nih, Allah tahu semuanya. Ini ahli sunnah nih. Beda sama Wahabi. Wahabi mengatakan Allah tahu, tapi enggak terperinci. Allah tahu di langit ada bintang, berapa jumlahnya? Banyak. Allah tahu di laut ada ikan, jumlahnya berapa? Kalau cuman banyak, saya juga tahu. Rambut ente jumlahnya banyak, saya juga. Kalau begitu nggak ada bedanya ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Allah tahu dan taunya Allah secara detail, terperinci, tanpa ada yang hilang satupun dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya'lamu fayata'allaku ilmil wahid tanziziyun qadimun wa ta'ala alimun bijami'il maklumat muhitun bijami'i ma yajri tahta tukhumil ardi ila ala samawati la ya'zubu an ilmi mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang dapat diketahui. Pengetahuannya meliputi semua yang berjalan di dasar bumi. Coba, dari mulai dasar bumi sampai yang ada di puncak langit, Allah sempurna mengetahuinya tanpa terbatas. Jangankan yang kecil-kecil yang kamu sampai nggak bisa tahu, kamu nggak bisa melihatnya, Allah mengetahuinya secara detail. Tidak ada yang hilang dari ilmunya Allah, benda seberat atom pun. Nggak ada yang pernah hilang dari ilmunya Allah. Baik itu di bumi ataupun juga di langit. Bal ya'lamu dhabiban namlatis sauda ala sakhrati dhamma fi lailati dhulma bi ilmi qadimin azaliyin. Bahkan Allah dapat mengetahui langkah-langkahnya semut yang hitam di atas batu yang hitam pada tengah malam yang gulita. Coba,
semutnya hitam, melangkah. Langkahnya di atas batu hitam, di tengah malam. Berapa langkahnya, berapa jumlah, Allah mengetahuinya dengan terperinci. Maknanya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yazal mausufan bihi fi azalil azal la bi ilmin mutajaddidin mausufin bil hululi wal intiqali fala tatanaha ma'lumatuhu. Allah bersifat dengan sifat ilmu tersebut azali, tidak berawal, tidak dengan pengetahuan yang baru, tidak juga dengan menetap dan berpindah-pindah tempat. Tidak ada batas sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Allah itu bukan seperti ilmunya kita. Terjadi dulu baru tahu. Ilmunya Allah enggak begitu. Apa yang belum terjadi sampai nanti hari kiamat, sampai semuanya ada diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kalau kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus saya berdoa ngapain? Allah tahu nih, token listrik ente bunyi, minta diapain? Allah tahu nggak? Allah tahu nggak? Anak ente butuh bayaran sekolah, Allah tahu nggak? Hah? Bini ente minta beliin gelang, Allah tahu nggak? Anak ente minta beli sepeda, Allah tahu. Jadi ente doa ngapain? Untuk apa? Memang disuruh berdoa. Jadi berdoa itu bukan untuk ngasih tahu Allah, bukan. Jangan ya Allah, token listrik saya udah bunyi ya Allah. Allah tahu, nggak usah ente kasih tahu juga Allah tahu. Lah terus ente doa mau ngapain? Doa untuk menampakkan kalau saya ini hamba, maka setiap permasalahan saya yang bisa menyelesaikannya hanya Allah. Maka masalah saya sampaikan kepada Allah. Orang yang meminta sesuatu kepada orang lain, tandanya apa? Tandanya apa? Hina. Orang yang minta itu tandanya hina. Orang yang ngasih mulia. Maka dengan kita meminta, itu kita merendahkan diri namanya. Maka orang yang nggak pernah mau minta kepada Allah namanya apa? Sombong. Itu. Jadi bukan mau ngasih tahu Allah, mau mengakui hinanya saya, lemahnya saya, nggak mampunya saya. Kita akui ya Allah, token bunyi ya Allah. Kalau ente nggak ngasih solusi, nggak ada solusi lain ya Allah, berikan jalan keluar ya Allah. Sholat duha, buka sajadah, wah ucapan beli token, nah, lumayan namanya, jalan keluar namanya, barangkali. Sama dengan hal yang lainnya apa saja. Ente sholat, ibadah, taat, Allah tahu nggak ente mau masuk surga atau enggak? Tahu nggak? Atau ente harus ibadah dulu, baru Allah tahu, oh yang ini surga, ini neraka. Ini mah nggak ada ibadahnya neraka, ini ibadah terus surga. Atau sebelum ente ibadah Allah sudah tahu? Kalau Wahabi mengatakan, Mu'tazilah mengatakan, ya ente ibadah dulu, baru Allah tahu. Ahli Sunnah, Allah tahu siapa saja yang akan masuk surga.
sebelum orang itu beribadah. Karena Allah mengetahui siapa yang akan dimasukkan surga dan siapa yang tidak akan dimasukkan surga. Lah terus kalau begitu saya ibadah ngapain, Beb? Nah, kita ibadah ngapain? Mengabdikan diri kepada Allah. Lah kita kan hambanya Allah. Diperintah sholat ya Allah patuh, sami'na wa ata'na. Diperintah puasa, sami'na wa ata'na. Diperintah jangan minum arak, sami'na wa ata'na. Diperintah enggak judi online lagi, sami'na wa ata'na. Lah, adapun surga itu urusannya Allah. Kata Nabi apa? Tidak ada seorang hamba pun yang ibadahnya membawa dia masuk surga. Orang yang masuk surga semua karena rahmatnya Allah. Karena Allah merahmati dia, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi kita berdoa untuk menampakkan kita ini lemah. Kita ibadah, mau sujud, mau patuh, menampakkan kita ini hambanya Allah. Gitu. Semuanya Allah tahu. Apa yang ente butuhkan, kerentek apa yang di hati ente, Allah tahu. Kok doa saya tidak semuanya diijabah, Bib? Allah tahu mana yang baik untuk kamu dan mana yang enggak baik. Hingga apa yang baik Allah kasih, yang enggak baik Allah tunda, nanti belum waktunya kamu dikasih. Pas waktunya kasih. Jangan ngatur Allah kalau minta ya Allah, minta sekarang ya Allah, kayak. Artinya kalau ente mintanya waktunya sekarang, kayak begini. Kamu tahu, lebih tahu bahwa ketika kamu dikasih itu mesti bawa manfaat. Kamu nggak tahu. Allah lah yang maha tahu. Ketika kamu dikasih permintaan kamu, itu akan bawa manfaat atau tidak, Allah yang maha tahu. Anak kecil itu taunya minta permen. Mau nanti sakit gigi, mau pokoknya mau permen. Orang tua yang bijaksana yang nggak selalu ngasih permen, ada waktunya. Jangan. Kalau pas sudah makan siang kasih, malam mau tidur jangan. Tahu. Kenapa? Akan bahaya untuk dirinya. Anaknya nggak ngerti, pokoknya saya maunya. Ada yang pengen kawin, pokoknya sekarang ya Allah, pengen kawin saya ya Allah. Jodohnya siap-siap aja ya Allah, nggak apa-apa lah ya Allah, yang penting kawin ya Allah. Jangan. Pengen diminta ya Allah, carikan jodoh yang solehah, yang kalau nanti mengandung anak saya juga bisa dididik dengan baik. Begitu. Kapan waktunya? Allah yang memilihkan waktunya. Masuk kerja ya begitu, ngelamar kerja kok belum, berarti Allah belum kasih waktu yang pas, mungkin besok. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena Allah maha mengetahui, tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Nabi Ibrahim dikabulkan doanya oleh Allah berapa? 80 tahun. Coba. Begitupun nabi-nabi yang lainnya. Dan gak pernah maksa. Nabi Ayub sakit berapa tahun disehatkan? Berapa tahun? 17 tahun. Ente baru seminggu sakit aja, uring-uringan ya Allah. Kapan sembuhnya ya Allah? Dokter disalahin semua, dokter bego semuanya. Udah suntik sana, suntik sini nggak sembuh-sembuh, kurang ajar dokter. Allah yang kasih sakit. Kenapa? Dengan kamu sabar sakit kamu, dosa diambil, pahala dilimpahkan terus ketika kamu sabar menerima sakit dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui akan segala yang diberikan kepada hambanya. Si A dikasih kaya, si B dikasih miskin, si A dikasih ilmu, si B dikasih bodoh, si A dikasih taat, si B dikasih maksiat. Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Jangan sampai, ya Allah, kok kenapa enggak saya yang kaya, ya Allah dia yang miskin aja, ya Allah, enggak bisa. Ente kalau kaya lupa sama Allah, untung dibikin miskin. Contohnya banyak. Siapa di antaranya? Korun. Siapa lagi? Saklabah. Yang tadinya punya apa? 1 ekor kambing, bonyok-bonyok kaya, lupa sholat kagak, akhirnya zakat juga kagak, jumatan kagak, ngurusin kambing. Makanya untung Allah tahu mana yang baik untuk hamba-hambanya. Jadi jangan pernah kita berburuk sangka, ya Allah kenapa, ya Allah kenapa, ya Allah kenapa. Kenapa dan andai itu itu bagian dari bujuk rayunya setan. Setan kalau bujukin ente selalu isinya kenapa, andai. Maka kalau orang yang mengimani Allah Maha mengetahui, akan hilang pengandai-andaian, akan hilang kenapa hilang. Imani Allah tahu ini yang diberikan Allah dan ini yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah. Hingga kita akan jadi orang yang menerima apapun yang diberi oleh Allah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, syukur. Dikasih pahit, sabar. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Itu yang harus jadi sifatnya hamba, sikapnya hamba ketika kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui akan segala sesuatunya. Berikutnya yaitu sifat lawannya, yaitu mustahil Allah bodoh. Mustahil Allah bodoh akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Saya juga sekalian mengundang hadirin yang punya waktu untuk hadir ke acara maulid saya pada hari Sabtu tanggal 16 November. Barangkali ada waktu, silahkan datang ke Pondok Pesantren Nur Al Tauhid di Marunda. Rombongan lebih bagus, insyaallah kita akan baca peringatan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi tren-trennya orang bunuh diri. Itu sudah ketentuan atau gimana? Terima kasih. Sama orang yang mati bunuh diri itu juga sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Yang Allah tentukan kan 2. Sesuatu pekerjaan kita yang mudah kita kerjakan dan yang tidak mudah kita kerjakan. Kalau bunuh diri itu menjadi mudah kita kerjakan, berarti bunuh diri itu perkara yang Allah tentukan. Allah mengetahui, oh orang ini akan mati jam sekian, cara matinya nanti bunuh diri, ada yang cara matinya dengan perang, ada yang cara matinya ketabrak kayak kilometer berapa itu? Kedorong apa?
16 mobil. Padahal Cipularang ya. Lagi santai, nggak ada tahu-tahu Allah tentukan semuanya. Jadi usaha untuk bunuh diri itu adalah usaha yang diharamkan oleh Allah. Sama dengan usaha zina. Ente pengen zina, ente pengen minum arak, Allah kasih jalannya, tapi Allah haramkan yang melakukannya. Mau bunuh diri, Allah haramkan yang melakukannya. Orang yang bunuh diri tandanya dia putus asa dari rahmatnya Allah. Allah kasih. Itu loh. Jadi Allah itu apa yang kamu kehendaki, kalau itu cocok dengan apa yang jadi kehendaknya Allah, ketentuan Allah, maka Allah akan mudahkan kamu melakukan itu semua. Bunuh diri, apalagi nyupang, semuanya itu Allah yang tentukan. Makanya ada harta yang halal, ada harta yang haram, ada mati yang syahid, mati yang sangit, macam-macam. Termasuk orang perang fisabilillah, tujuannya pingin mati syahid, itu bunuh diri. Jadi nggak cuma gantung tali aja, ente perang kayaknya Allahu Akbar, tapi niatnya pengen mati, nggak bawa senjata apa-apa, itu namanya. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allah kan maha mengetahui segala sesuatunya atas perbuatan kita. Yang saya tanyakan, kalau Allah mengetahui, kenapa Allah juga minta pertanggungjawaban dari kita? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi atau saya bersaksi. Yang saya tanyakan, aku bersaksi, saya bersaksi ini ruhnya apa dasarnya? Yang sebenarnya ini. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah tahu, tapi Allah masih merintai malaikat nyatet. Ngapain? Harusnya nggak usah ada yang nyatet. Allah tahu, ngapain dicatat? Kayak ente makan di warung lah. Ente beli di beli di mana? Di swalayan, di supermarket, beli macam-macam dicatat. Padahal ini kalau makan di warteg, makan di Padang, yang di Padang itu tahu makanya ini. Tapi dia masih tulis nota tuh. Buat apa? Biar kamu nggak protes. Makan Padang. Berapa Pak? Cepek. Oh, apaan cepek? Gue makan apa aja emang? Biar nggak protes. Tulis. Di akhirat Allah tahu ente mau surga mau neraka. Diputuskan ente neraka. Protes, ya Allah kok saya bisa neraka, kenapa? Malaikat kasih catatannya. Nah, catatan itu bukan buat Allah, bukan. Mau dikembalikan ke ente lagi. Biar ente tahu, oh ternyata ini toh yang dulu saya memilih, saya melakukannya. Allah sudah kasih undang-undang, Allah kasih contoh Nabi, Allah kasih contoh ulama, Allah kasih contoh para wali-wali, orang-orang soleh. Ini loh perlakuan mereka, perbuatan mereka, amal baik mereka, contoh mereka. Ente masih melenceng aja. Maka ente dimintain pertanggungjawaban. Kenapa? Karena nggak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah Allah tahu kok nggak diingetin saya, Beb. Kalau diingetin namanya dunia, bukan ujian. Guru di sekolah lagi nguji murid-muridnya. Ketika muridnya itu jawab soal, guru tahu jawabannya salah nih. Diingetin nggak? Kenapa? Karena ujian begitu. Kalau diingetin,
ya bukan ujian namanya, gitu loh. Setelah dinilai, dimintain pertanggungjawaban. Ente nggak lulus, loh kok bisa? Nah ente bagaimana? Udah saya kasih pelajaran, saya kasih pendidikan, saya kasih. Kenapa ente nggak belajar? Ente nggak. Dunia adalah ujian. Tempat kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikut patuh sama perintahnya Allah, selamat. Nanya lagi, apa satunya? Ketika kita bersyahadat. Oh, syahadat. Yang bersaksi apanya? Syahadat itu ikrarun bil lisan. Ikrar dengan mulut, wa tasdiqun bil qalbi, meyakini di dalam hati, dan melakukan amal kebaikan dengan badan. Jadi ikut semua tuh, mulutnya bunyi, hatinya meyakini, badannya mengamalkan. Hati ini mewakili ruh, mulut mewakili jasad. Amal badan mewakili badan kita nih. Jadi buktinya hatinya itu ruhnya mengakui, buktinya mana? Buktinya mulutnya mau berbunyi. Asyhadu alla ilaha illallah. Tandanya dalam hatinya ada ruh yang menyaksikan keberadaan Allah. Badannya mau beramal, tandanya badannya mau diatur, mau tunduk, mau patuh dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh ini yang menjadi fungsi utama dalam jasad kita. Jasad ini hanya cangkang, casing. Yang jadi intinya adalah ruh. Kalau ruhnya itu baik, maka jasadnya akan jadi orang yang baik. Kalau ruhnya jelek, maka jasadnya akan dibawa jadi yang jelek. Jadi yang bersaksi, yang bisa memandang Allah, meyakini Allah adalah ruhnya. Jasad ini hanya wadahnya ruh. Makanya ruh kita ini sama semua, wadahnya aja beda-beda. Kalau Anda lihat ada orang cantik, jelek, yang beda apanya? Cangkangnya aja. Kalau orang sekarang ngomongnya apa? Avatar. Avatar itu apa? Tubuh buatan yang mengisi ruh di dalamnya. Kalau Anda nggak ngerti Avatar, nonton filmnya dah Avatar lo biar tahu lah apa itu Avatar gitu. Ya, jadi ruh yang jadi pokok utama dalam setiap manusia. Walaupun nanti di akhirat yang bertanggung jawab dua-duanya, ruh dan jasad. Kenapa? Ruh tanpa jasad nggak bisa ngapa-ngapain. Jasad tanpa ruh juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu duanya apa? Kerja sama. Dulu ada pertanyaan begitu diajukan zamannya sahabat, dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini berarti sepupunya Nabi. Kenapa sih kok yang disiksa itu ruh dan jasad, padahal kan yang ngelakuin jasad atau yang salah itu ruh. Digambarkan ruh dan jasad kayak apa? Ruh itu seperti orang yang lumpuh, tapi pinter, bisa ngelihat, bisa mendengar, tapi dia lumpuh. Jasad bisa jalan-jalan, tapi dia buta, dia tuli, dia bisu. Maka oleh si ruh dipanggillah jasad. Jasad sini ente pengen makan enak enggak? Ya pengen aja kalau makan enak. Kalau ini mau makan enak, tolong gendong saya. Saya tahu tempatnya ada mangga yang enak. Udah digendong tuh ruh sama si jasad.
Maka diarahkanlah tangannya si jasad oleh si ruh. Coba tangan kamu naikin terus sebelah kanan ada mangga yang matang. Sampai mangga dipetik, duduk bareng dimakan bareng. Yang punya mangga datang. Ente maling berdua ya. Saling tunjuk-tunjukan, enggak, dia Pak yang maling. Kata si jasad, dia yang nyuruh Pak, saya mah gak ikut. Yang dihukum yang mana? Ya dua-duanya, namanya kerja sama. Jadi ruh dan jasad itu maka akan dihukum dua-duanya nanti di akhirat. Ya Bung. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kasih mic, jangan. Bib, ini Bib yang saya tanyakan nih. Tadi Habib kan bicara masalah orang yang sering zikir, yang istiqomah. Ya ini gini Bib. Dulu orang tuanya itu sifatnya jelek lah. Ibaratnya suka maling, suka zina. Lah ini punya anak istiqomah, berdoa, ya Allah mudah-mudahan orang tua kami jauh dari neraka. Mudah-mudahan dimasukkan surga ya Allah orang tua saya atau saudara saya. Dulu yang sifatnya jelek. Nah ini yang saya tanyakan ini, yang doa ini orang yang bapaknya itu aura-aura nggak karuan itu perbuatan maksiat itu diampuni nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal bapaknya itu orang Islam, itu setiap doa anaknya sehari satu kali anaknya istighfar, satu kali dosa bapaknya diampuni. Sekali istighfar anaknya untuk bapaknya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Satu kali dia ucapkan istighfar untuk bapaknya, emaknya, satu dosanya diampuni. Lah kalau sehari kok 100 dosanya diampuni oleh Allah. Makanya dalam riwayat banyak orang tua yang dulunya bajingan, tengik lagi. Udah bajingan, tengik lagi. Tiba-tiba dia masuk surganya Allah, diberikan mahkota oleh Allah, diberikan kedudukannya. Kenapa? Berkat punya anak yang soleh, punya anak yang taat, punya anak yang berbakti. Gitu. Jadi jangan dianggap, nggak mungkin bisa mengampuni. Inilah yang disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita meyakini tiap kita habis sholat, astagfirullahaladzim, jami'il muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, gitu loh. Jadi siapapun orang muslim yang udah meninggal, kita mintakan ampun untuk dosa-dosa mereka. Jangan minta ampun untuk dirinya sendiri. Jadi walaupun dia bukan apa-apa kita, tapi dia tetap saudara Muslim, kita mintakan ampun untuk mereka. Apalagi orang tuanya sendiri, keluarganya, lebih-lebih akan kita mintakan ampun. Nyambung? Kita tutup, kita terusin yang akan datang insya Allah. Siapa lagi? Ada lagi? Udah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana taqabbal أننا اقتربنا وأننا أقربنا على لظى أشرفنا فاتوب سيلو
كل عوبة واعذر لنا أورادي وآمن رواتي ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر العلان أو جيرتنا صحبا والمسلمين أجمعين ربي فضلا رجلا منان بانتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البال والثناء والحمد لله في البال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.